Ramainya kunjungan wisatawan ke lokal wisata Baturadèn pada masa libur Tahun Baru 2026 belum sepenuhnya sejalan dengan capaian pendapatan daerah yang ditargetkan. Meski kawasan wisata di kaki Gunung Slamet itu dipadati wisatawan keluarga pada Kamis 1 Januari 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD lokal wisata Baturadèn sepanjang 2025 tercatat tidak mencapai target. Target PAD Lokal Wisata Baturadèn tahun 2025 dipatok sebesar senilai 7 miliar rupiah, namun realisasi hanya mencapai sekitar 6,8 miliar rupiah atau 97,82%. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, Tribuners akan dilaporkan oleh rekan kami, yakni Permata Putra Sejati, reporter dari tribunbanyumas.com. Rekan Permata, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa memang pada masa libur Natal dan Tahun Baru, lokal wisata Baturadèn ini adalah menjadi salah satu tempat wisata unggulan, khususnya di wilayah Banyumas bagian selatan. Karena banyak sekali wisatawan yang biasanya menghabiskan waktu liburan itu untuk menuju ke lokal wisata yang biasanya berada di sekitaran lereng Gunung Slamet. Lokal wisata Baturadèn ini adalah menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Banyumas yang pada tahun 2025 mempunyai target yang cukup besar untuk pendapatan PAD-nya itu mencapai dengan 7 miliar. Namun memang dengan adanya dinamika perkembangan kebijakan untuk dari target sendiri itu tidak mampu terlampaui karena memang ada berbagai macam pengaruh dan juga faktor. Salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah memberikan instruksi agar membatasi kegiatan study tour ke beberapa wilayah. Hal itu membuat sejumlah destinasi wisata yang biasanya mengandalkan para wisatawan yang berasal dari wilayah Jawa Barat ini menjadi sedikit terganggu karena memang sebenarnya mayoritas dari para wisatawan itu berasal dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Koordinator Lokal Wisata Baturadèn Agus Setiarto mengatakan bahwa memang pada saat libur kemarin itu dalam satu hari khususnya di momen tahun baru itu ada sekitaran 3.000 wisatawan dalam satu hari. Hal itu menurun dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu bisa mencapai sekitar 4.000 sampai 5.000 wisatawan dalam satu hari yang merupakan wisata andalan di Kabupaten Banyumas. Kemudian salah satu pengaruh yang kedua terkait dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membatasi wisatawan ke luar, itu juga karena adanya berbagai macam wisata yang ada di sekitaran kaki Gunung Slamet. Ada sekitaran 38 lebih wisata atau lokal wisata lain yang memang menjadi salah satu alternatif di mana lokal wisata Baturadèn saat ini memang kurang menjadi tujuan utama dari para wisatawan. Namun demikian dengan kondisi tersebut tidak membuat surut antusiasme para wisatawan yang kemarin pada akhir tahun ini menghabiskan waktunya untuk berlibur di sekitaran Baturadèn. Salah satu cara untuk mensiasatinya adalah dengan memberikan diskon, sekaligus juga memberikan fasilitas masuk tiket di lokal wisata ini secara banding. Artinya cukup membayar dengan harga 25.000, nanti wisatawan biasanya sudah bisa menikmati berbagai macam wahana yang ada di lokal wisata Baturadèn, mulai dari kolam renang, kemudian ada juga kolam laguna dan juga beberapa fasilitas lain. Untuk tahun ini sendiri, pemilik atau manajemen dari lokal wisata Baturadèn berharap ada semacam update atau upgrade dari wisata yang ada di Baturadèn itu dengan menambahkan beberapa destinasi atau spot lain seperti membuka spot untuk berfoto curug yang masih ada di dalam karena memang mengandalkan eh, keindahan alam yang ada di kaki Gunung Slamet tersebut. Kembali ke studio. Hari ini alhamdulillah cuaca di sini cerah sehingga pengunjung itu tidak terhalang dengan cuaca hujan seperti biasa hari sebelumnya. Dan ini alhamdulillah pengunjung sudah agak banyak hari ini, ya kisaran di angka hampir 1.000 untuk jam 12. Sampai jam ini ya. Iya, sampai jam ini kisaran sampai 1.000 orang. Kalau kondisinya dari kemarin seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi kemarin kami terpengaruh sekali dengan cuaca. Sehingga waktu itu jam 11 sudah hujan, jam 1 sudah hujan, sehingga pengunjung tidak jadi masuk karena terkendala dengan hujan tersebut. Jadi nanti untuk mengawali awal tahun ini
cukup ramai ya? Ya, alhamdulillah ini ada pergerakan cukup baik hari ini. Dari pagi tadi sudah banyak kunjungan bis. Walaupun tidak jarang rombongan bis, tapi keluarga. Rata-rata Rata-rata keluarga hari ini. Kebanyakan dari mana ini, Pak? Ini kebanyakan dari Cilacap, Oh, dari Cilacap. dan Pantai Utara. Artinya Tegal, terus Pekalongan, gitu. Sebagian dari Jogja juga ada. Prediksi puncak keramaian kira-kira apa? Ya, kami prediksi sudah lewat kemarin di hari Minggu, tanggal 28 Desember, itu mencapai 3.000 lebih pengunjung. Walaupun ada penurunan dari tahun yang lalu, karena tahun yang lalu puncaknya adalah 4.000-an orang lebih. Itu kira-kira penyebab penurunannya kenapa? Ya, penyebabnya ini memang ada beberapa faktor artinya lokal wisata Baturadèn sudah bukan tujuan utama. Karena di sini di seputaran lokal wisata Baturadèn sudah banyak objek baru yang kami hitung itu ada 38 objek. Sehingga kunjungan masyarakat itu sudah terpecah. Dan ini merupakan kalau memang kunjungan kalau wisata itu menurun, cuman kalau di kawasan Baturadèn itu memang tetap baik. Tetap ramai. Tetap ramai. Sehingga memang pemberdayaan masyarakat di sini sudah bagus kayak gitu untuk objek wisata. Pak, tiketnya masuknya berapa? Oh ya, kalau untuk tiket kemarin dari mulai tanggal 20 kami sudah 25.000. Namun demikian sudah include dengan beberapa fasilitas yang ada di dalam. Contoh seperti kolam renang, waterboom, pemandian air panas, terus kemudian sepeda air dan taman sedang mulia itu sudah free semua. Jadi sudah tidak berbayar dengan 25.000. Jadi tiket terusan ya, Pak? Harus terusan. Ada promo-promo khusus nggak sih, Pak? Ya, sementara belum ada promo khusus. Ini mungkin di tahun 2026 nanti akan ada program promo khusus dari Dinas Menpora Bupati. Pak, kalau total di dalam lokal wisata itu ada berapa banyak spot gitu, Pak? Ya, kalau spot ini memang banyak ya. Ada beberapa spot yang menjadi maskot atau tujuan adalah yang satu air mancur yang tertinggi di sini di Taman Sendang Mulia, kemudian ada air terjun Kumawang. Dan sebenarnya yang banyak sekali spot itu adalah kuliner, Mas. Wisata kuliner di sini. Jadi ada beberapa makanan khas Baturadèn, contoh pecel combrang, terus kemudian sate kelinci, dan ada beberapa makanan-makanan yang memang khasnya sini, mendoan kayak gitu. Susu rempah di tempat lain mungkin nggak ada, tapi di sini ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.